Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Dia Purnama dengan NIM 0323011149. Di sini saya akan menjelaskan keunikan yang ada di suku Wabula. Salah satunya yaitu tentang perahu Lakem Bunga. Perahu Lakem Bunga merupakan perahu tua dan perahu terpanjang yang ada di satu desa paling ujung, tepatnya di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. Kisah tentang perahu Lakem Bunga telah lama dituturkan oleh orang-orang tua Wabula. Cerita tentang perahu tua itu telah turun melintasi setiap generasi ke generasi. Perahu tua yang amat sederhana tetapi menyimpan banyak kisah dan peristiwa menggetarkan di zamannya. Konon katanya perahu tua itu dulunya pernah ditumpangi oleh seorang laksamana Mongol yang diketahui bernama Dungu Changia. Dungu Changia adalah nama lain dari laksamana Mongol yang sebetulnya memiliki nama asli Kauching. Sementara dalam catatan resmi sejarah nasional kita, Kauching adalah laksamana Mongol yang coba menaklukkan Raja Kartanegara di Singasari. Ia datang bersama dua laksamana lainnya dalam misi tugas dari Kaisar Kublai Khan, seorang kaisar langit, untuk menghukum keangkuhan Raja Kartanegara yang sempat melukai utusan Mongol beberapa tahun sebelumnya. Laksamana Mongol Kauching datang dengan ribuan orang bala tentara. Ia telah bersiap lalu menghunus pedang untuk menunjukkan pada Singasari bahwa Mongol adalah kekaisaran yang lebih perkasa dan telah digariskan dari Tian yang agung. Namun tetapi saat tiba di perairan Nusantara, rupanya Kartanegara tewas dan Singasari menjadi puing-puing setelah dikudeta oleh Raja Jayakatwang dari Kediri. Pasukan Mongol lalu diperdaya oleh Raden Wijaya untuk menghancurkan pasukan Jayakatwang. Kemudian pasukan Mongol ditumpas secara licik oleh Raden Wijaya lalu mendirikan kerajaan Majapahit hingga akhirnya pasukan Mongol lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Cerita tentang Laksamana Kauching tidak berhenti sampai di situ saja. Setiap orang Buton punya lanjutan cerita dalam versi mereka masing-masing. Menurut penuturan beberapa tokoh adat, Kauching melarikan diri dan perahunya terdampar di selatan Pulau Buton. Perahu itu dikenal dengan nama Lakem Bunga, sementara sang laksamana diangkat sebagai raja lalu namanya berganti menjadi Dungu Changia. Setelah menetap di Pulau Buton, Dungu Changia dengan seorang di kampung itu, lalu memiliki keturunan yang hingga kini kita bisa melihat masyarakat Wabula memiliki kulit putih meskipun mereka tinggal di wilayah pesisir pantai. Suatu ketika Dungu Changia mendengar seorang putri Cina bernama Wakaka menjadi Raja Buton. Ia lalu ke Keraton Wolio dengan tujuan untuk mengabdikan dirinya kepada sang raja. Sayangnya ingatan kolektif masyarakat Buton
mengenai cerita Dungu Cangia dan perahu Lakem Bunga yang turut membawanya datang ke Pulau Buton. Hanya sampai di situ saja. Mungkin masih ada kelanjutan ceritanya, namun dengan versi yang berbeda-beda. Masyarakat masih memegang kuat kebudayaan serta adat istiadat di Desa Wabula. Bagi mereka, cerita tentang perahu tua Lakem Bunga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang selama ini dimiliki di Desa Wabula. Perahu Lakem Bunga menjadi simbol kehebatan leluhur mereka yang berani mengarungi samudra. Perahu itu menjadi saksi atas keteguhan Kaucing yang terombang-ambing di laut lepas dan akhirnya terdampar di pesisir Wabula. Meskipun kondisi perahu sudah dimakan usia dan kayu-kayunya mulai lapuk, tetapi cerita tentang Lakem Bunga tak pernah mati. Mitos tentang perahu tua tersebut itu terus terawat dalam ingatan masyarakat Desa Wabula. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.